Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bertemu kembali di dalam perkuliahan daring ya, yang insya Allah pada minggu ini akan kita lanjutkan dengan perkuliahan dengan materi kuliah hukum acara perdata. Pada minggu yang lalu sudah saya jelaskan mengenai pengantar daripada hukum acara perdata itu. Ya, sudah saya jelaskan ya bahwa hukum acara perdata yang ada ya yang berlaku di negara kita ini yang masih menganut sistem ya kontinental, artinya bahwa sistem hukum kita ini ya masih menganut daripada hukum acara perdata ya, di mana suatu ya aturan ya satu dalam beracara itu masih dengan mengadopsi daripada hukum acara yang berlaku pada saat penjajahan Belanda. Kenapa? Di dalam hukum acara perdata ini memang belum ada suatu hukum acara ya yang dibuat oleh bangsa kita sendiri. Ya. Seperti di dalam hukum acara pidana sudah dibuat oleh bangsa kita sendiri, sehingga dikatakan KUHP itu ya, Kitab Undang Hukum Acara Pidana adalah karya agung dari bangsa karena dia adalah produk dari bangsa kita sendiri, meskipun mengadopsi daripada HIR, mengadopsi daripada hukum acara pidana yang sebelumnya diterapkan pada zaman penjajahan. Ya, sedangkan hukum acara perdata itu masih menganut memakai hukum acara perdata ya, KUH perdata, memakai BW Bejewetpu ya, yang diberlakukan pada saat penjajahan Belanda itu. Di samping itu pula hukum acara perdata itu tersebar di samping di dalam PW itu, di samping di dalam KUH perdata itu, di dalam ketentuan-ketentuan di luar KUH perdata tersebut. Seperti contoh di dalam Undang-Undang Peradilan Umum, di dalam Undang-Undang Perkawinan, dan di dalam hukum acara perdata lainnya. Baik, pada minggu ini ya kita lanjutkan mengenai proses beracara perdata. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa beracara hukum acara perdata itu ya yang diatur di dalam HIR ya, yang diatur di dalam KUH perdata ya, yang tersebar yang di dalam ketentuan hukum acara pidana yang lainnya bermula dari suatu gugatan. Jadi awal proses ya di dalam beracara perdata di pengadilan berawal dari adanya suatu sengketa yang ada di dalam suatu surat gugatan, sehingga kesimpulan bahwa surat gugatan itu adalah sebenarnya adalah sengketa, adanya sengketa, ada konflik antar kedua belah pihak, antar para pihak yang diajukan ke pengadilan agar diperiksa, diputus, diadili ya, untuk menentukan siapakah yang berhak dari dalam, siapakah yang benar
di dalam suatu sengketa itu. Kalau kita beracara pidana, masih ingat dengan hukum acara pidana bahwa proses awal daripada acara hukum pidana ya di pengadilan ya itu dengan adanya surat dakwaan. Ya, demikian pula di dalam hukum acara perdata juga itu adalah berawal dari suatu surat gugatan. Namun ada suatu perbedaan bahwa di dalam hukum acara perdata adalah kepentingan pribadi, kepentingan privat. Di situ adalah mengenai tuntutan hak dari seseorang yang merasa haknya dirugikan. Jadi gugatan itu adalah tuntutan hak ya dari ya salah satu pihak ya yang berperkara itu yang merasa haknya itu ya secara undang-undang dirugikan. Di dalam tuntutan hak itu ya ada dua macam, selain daripada gugatan ada juga adanya permohonan. Tadi sudah saya katakan bahwa gugatan itu ada suatu konflik, ada suatu sengketa di antara para pihak yang harus diselesaikan di pengadilan. Sedangkan kalau permohonan itu tidak adanya suatu sengketa, ya tidak ada konflik di antara kedua pihak, hanya mengajukan ke pengadilan, ya, ke para pemohon, ya, agar hakim, agar pengadilan itu menetapkan terhadap permintaan dalam permohonan tersebut. Suatu contoh, misalkan ada mengenai masalah waris, penetapan pembagian waris dari para pemohon, sehingga jelas bagian-bagian ya dari para pemohon itu ya diputus oleh ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan permohonannya. Tetapi di situ tidak ada konflik, tidak ada suatu sengketa, terkecuali ada suatu sengketa, ada konflik, dia bukan suatu permohonan lagi, dia menjadi suatu gugatan. Ada suatu sengketa, ada suatu konflik. Di dalam mengajukan gugatan pada minggu yang lalu saya jelaskan harus dengan mengetahui syarat-syarat suatu gugatan. Ya. Harus mengetahui kemana gugatan itu harus diajukan, kemana pengadilan negeri mana yang berwenang bisa mengadili, memutus gugatan tersebut. Ya. Dan harus mengetahui siapa saja ya yang di dalam HIR itu diatur yang mengajukan gugatan. Para pihak siapa saja yang mengajukan gugatan itu. Syarat-syarat apa yang harus dipenuhi di dalam surat gugatan itu, baik syarat formil maupun di dalam syarat material. Ya. Kalau kita masih mengingat ya kuliah hukum acara pidana, juga di dalam surat dakwaan itu juga mengatur bagaimana syarat-syarat sahnya surat dakwaan, baik syarat formil maupun dalam syarat material. Mengatur pula di dalam surat dakwaan itu ya itu diajukan, dilimpahkan ke pengadilan negeri yang mana di dalam pelimpahan berkas perkara yang dilampirkan dalam surat dakwaan. Ini berkaitan dengan kompetensi relatif. Demikian pula di dalam beracara hukum acara perdata, gugatan itu berkaitan pula di dalam saya katakan tadi pengadilan negeri mana yang berwenang mengadili.
Ya, berarti di sini harus dengan mempelajari sebelum gugatan itu dibuat, harus mengetahui di mana pengadilan negeri yang berwenang bisa mengadili, di mana gugatan itu didaftarkan di pengadilan negeri yang berwenang bisa mengadili berdasarkan kompetensi relatif, dan juga harus dengan cermat ya penggugat melihat bahwa benar ini adalah gugatan ya yang pengadilan negeri itu berwenang untuk memeriksa dan mengadili. Ini berkaitan dengan kompetensi absolut, sehingga nanti gugatan ini dapat diterima. Jangan sampai nanti gugatan ini tidak dapat diterima oleh pengadilan negeri yang dimana menerima gugatan tersebut. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa gugatan itu ya didaftarkan oleh penggugat berdasarkan daripada tempat tinggal daripada si tergugat. Sudah saya jelaskan pula apa itu masuk daripada tempat tinggal si tergugat. Di dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana, di dalam PW itu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tempat tinggal ya adalah pusat kediaman. Ya, di dalam HIR ya itu disebutkan adalah pusat kediaman tergugat yang bisa dibuktikan dengan kartu tanda penduduk secara formil, bukan tempat berdiam sementara si tergugat. Saya jelaskan juga kemarin bahwa si tergugat ya tidak diketahui dia bertempat tinggal di mana. Ya. Sekarang saya akan menjelaskan daripada surat gugatan tersebut. Baik, untuk memperjelas yang saya sampaikan tadi ya, perbedaan antara permohonan dengan gugatan. Permohonan itu tidak ada sengketa, sedangkan gugatan itu ada suatu sengketa. Ya, sengketa ini di dalam suatu gugatan tentunya ya penggugat ini ya mengajukan gugatan dengan harapan agar hakim yang bisa mengadili memutus perkara tersebut dengan adanya suatu putusan. Sedangkan permohonan ini adalah mengajukan permohonan ke pengadilan negeri bukan adanya suatu putusan, tetapi ada suatu penetapan yang saya katakan tadi untuk memperjelas suatu contoh tadi permohonan mengenai waris ya jelas menetapkan hak waris bagian warisnya. Yang dikatakan di sini adalah suatu penetapan ya putusan deklaratoir, putusan hanya yang menerangkan sesuatu ya bahwa untuk penyusunan suatu gugatan tadi ya ini adalah dalam rangka yang saya katakan untuk dalam tuntutan hak ya yang saya sebutkan di atas tadi ya gugatan di samping permohonan. Di dalam penyusunan suatu surat gugatan itu ya harus dia memuat gambaran yang jelas ya, menguraikan dengan jelas suatu kejadian atau suatu peristiwa ya, duduk persoalannya itu apa yang dijelaskan ya, digambarkan ya, diterangkan di dalam surat gugatan. Kalau di dalam surat dakwaan masih ingat bahwa di dalam surat dakwaan itu menguraikan, menjelaskan suatu perbuatan pidana yang didakwakan. Perbuatan pidananya ada suatu peristiwa pidana di situ. Nah, di dalam surat gugatan itu menguraikan dengan suatu kejadian, peristiwa. Apa sebenarnya duduk permasalahannya itu? Permasalahannya mengenai apa?
dijelaskan ya secara lengkap dengan jelas di dalam surat gugatan. Nah, jadi dia menjelaskan ya duduk perkara yang berkaitan dengan hak ya, hak daripada si penggugat ya, dengan suatu peristiwa yang terjadi ya. Suatu contoh misalnya kan adanya suatu hak ya di dalam persoalan masalah perikatan ya, ada peristiwa apa, berarti ada suatu perjanjian, ada suatu perikatan. Jadi menjelaskan apa di dalam suatu peristiwa dalam perjanjian itu, dalam perikatan itu tentu adanya apa yang dijanjikan. Kalau ada suatu yang dijanjikan, berarti ada suatu, ada di situ ada hak dan kewajiban ya. Ya, bila mana itu haknya itu, kewajiban itu dilaksanakan, tentu adanya suatu prestasi ya, tidak adanya hak dan kewajiban yang dipenuhi, ada suatu pelanggaran di situ dari para pihak sehingga menjadi suatu sengketa. Ini dijelaskan di dalam duduk perkara di dalam gugatan. Inilah yang dikatakan menjadi suatu posita gugatan. Ini yang dikatakan menjadi suatu fundamentum petendi. Posita gugatan ini, fundamentum petendi adalah suatu hal yang penting di dalam surat gugatan. Kenapa? Karena dia menjadi bagian alasan-alasan yang saya katakan tadi, yang berdasarkan suatu keadaan peristiwa yang terjadi dan yang memuat juga alasan-alasan yang berdasarkan hukum. Tadi saya jelaskan suatu contoh, misalkan suatu perikatan, ada suatu perjanjian, ada keadaan apa di situ, ada suatu adanya perbuatan apa, adanya kejadian pada suatu perjanjian, ya, ada perikatan, ya, tentunya ada aturan-aturan yang mengatur antara perikatan yang ada sebagaimana diatur di dalam BW dalam perdata, ada hak dan kewajiban. Ya, berarti di situ ada dasar yang berdasarkan hukum yang diatur, ada yang disepakati di dalam perjanjian itu oleh kedua belah pihak. Kemudian di dalam surat gugatan tadi, di samping dia menguraikan tentang dasar hukum ya dalam gugatan itu berdasarkan daripada keadaan kan, kejadian. Juga di dalam surat gugatan selain posita tadi ada petitum, ada tuntutan, ada yang diminta oleh si penggugat. Tuntutan material ini tentunya berkaitan dengan positanya tadi. Ya. Suatu contoh tadi adanya suatu perikatan perjanjian yang tidak dipenuhi oleh misalkan ada salah satu pihak. Tentunya petitum permintaan tadi itu dia menggugat meminta agar para pihak menepati perjanjian yang ada di dalam surat perjanjian tersebut yang berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Ya. Sehingga antara posita dengan petitum ini ya, antara duduk perkaranya itu dengan tuntutan yang diminta oleh penggugat itu adanya suatu kausalitas, ada hubungan ya antara posita dan petitum. Ini penting karena kalau tidak ada suatu kausalitas, tidak adanya hubungan antara posita dan petitum, tentunya gugatan ini menjadi kabur, obscur liber. Ya, demikian juga kalau beracara pidana antara surat dakwaan dengan tuntutan, ya itu adalah suatu hubungan. Jadi suatu tuntutan itu berdasarkan daripada dakwaan, surat dakwaan itu. Tuntutan itu tidak boleh ya di luar apa yang didakwakan. Demikian juga di dalam gugatan, ya beracara pidana, beracara perdata,
tidak bisa petitum itu di luar apa yang di dalam posita, sehingga menjadi suatu hal yang penting. Petitum ini juga harus lengkap dan jelas apa yang diminta bagian daripada posita tadi. Petitum ini juga harus jelas, ya, yang dimintakan itu, ya, mengenai hal apa. Jadi tidak secara abstrak, secara konkret apa yang diminta oleh si penggugat di dalam gugatannya itu, yang berkaitan dengan posita atau keadaan daripada dalam posita itu. Di dalam HIR, hakim wajib mengadili semua bagian dari petitum, dan hakim dilarang memutus daripada apa yang diminta oleh penggugat. Ya, sama di dalam surat dakwaan, hakim tidak boleh, ya, memutus suatu perkara di luar apa yang di dalam surat dakwaan, di luar apa yang di dalam tuntutan dari jaksa penuntut umum. Demikian juga di dalam surat gugatan itu, hakim tidak boleh mengadili, memutus bagian-bagian daripada yang di dalam surat gugatan itu, ya, dari bagian positanya maupun di dalam petitum dari gugatan itu, apa yang diminta oleh penggugat. Dan ini menjadi suatu jurisprudensi di dalam beracara perdata, bahwa petitum itu harus jelas, ya, harus jelas, lengkap, secara konkret, tidak abstrak apa yang diminta oleh si penggugat. Jadi kesimpulan dari posita gugatan itu adalah bagian yang memuat alasan-alasan, ya, berdasarkan keadaan, ya, tadi, ya, berdasarkan keadaan, yang di dalam itu juga memuat alasan-alasan yang berdasarkan hukum. Jadi ada korelasi antara keadaan itu yang telah terjadi dengan hukum yang dilanggarnya. Ya, suatu contoh yang saya katakan tadi, contoh dalam suatu perikatan atau perjanjian. Nah, di dalam surat dakwaan pun juga seperti itu, bahwa ada suatu perbuatan pidana yang terjadi dan apa ketentuan-ketentuan pidana yang dilanggar, pasal-pasal apa yang dilanggar. Hingga ini dikatakan bahwa posita gugatan menjadi suatu fundamento petendi, suatu hal yang pokok di dalam suatu gugatan, di samping tadi petitum dalam gugatan, apa yang diminta yang berdasarkan dari posita gugatan ini. Nah, petitum tadi itu, ya, saya jelaskan ada hal yang diinginkan, apa yang diminta oleh penggugat, yang diputus dengan harus lengkap dan jelas. Harus dengan lengkap apa yang dimintanya sebenarnya, menjelaskan apa saja yang diminta oleh si penggugat, ya, dengan dasar posita tadi, ya, dengan dasar suatu keadaan, berdasar, ya, ketentuan hukum, ya, yang diatur, ya, dan juga tuntutannya dengan jelas, tidak abstrak, konkret, ya, apa yang diminta di dalam gugatan tersebut. Tadi saya sampaikan bahwa hakim wajib mengadili semua bagian dari petitum, dan hakim dilarang untuk memutus lebih dari yang diminta oleh penggugat. Nah, sehingga sebelum gugatan ini dibuat harus disiapkan dulu apa-apa saja yang diminta oleh si penggugat, sehingga nanti di dalam persidangan, ya, bila mana gugatan itu diterima oleh majelis hakim, ada hal-hal yang sebenarnya diinginkan oleh si penggugat tidak bisa diputus oleh pengadilan, karena tidak termasuk di dalam suatu petitum, tidak termasuk apa yang diminta di dalam suatu gugatan itu. Apa saja di dalam gugatan, apa bagian-bagian di dalam gugatan itu? Di dalam gugatan itu ada
secara garis besar ada 3 bagian ya yang diperhatikan oleh si penggugat ya di dalam menyusun surat gugatan itu. Ada syarat-syarat formil maupun ada syarat-syarat materi di dalam surat gugatan itu. Sebagaimana kita mempelajari dalam hukum acara pidana di dalam membuat surat dakwaan, tentunya sama ada syarat-syarat formil ya maupun syarat-syarat materi sebagai diatur di dalam KUHP. Demikian juga di dalam gugatan ya, di dalam beracara perdata ya diatur di dalam HYR itu ada syarat-syarat formil dan ada syarat-syarat materi. Apa saja itu syarat-syarat formil ya? Di dalam syarat-syarat formil itu mencantumkan yang di dalam di kepala gugatannya itu ya, di bagian awal daripada gugatan itu tentunya mencantumkan masalah identitas dan tanggal gugatan. Jadi di mana gugatan itu dibuat dan tanggal kapan gugatan itu dibuat. Dalam rangka apa? Tempat dan tanggal gugatan ini dibuat. Dari awal sudah saya jelaskan itu mengenai masalah kompetensi ya, masalah kompetensi relatif. Di samping itu pula tanggal ya dan tempat gugatan ini berkaitan juga di mana saya sampaikan bahwa gugatan itu diajukan di mana tempat tinggal si tergugat ya, menjadi suatu syarat formil ya, dalam rangka untuk kompetensi daripada relatif. Ada di situ mengenai kewenangan relatif ya, nama pengadilan menyebutkan pengadilan negeri kepada gugatan ditujukan kepada pengadilan negeri mana yang berwenang memeriksa ya gugatan tersebut ya. Ada judul gugatan mengenai apa? Apa ini gugatan mengenai perbuatan melawan hukum ya. Jadi disebutkan ada gugatan mengenai perbuatan melawan hukum atau gugatan mengenai apa? Disebutkan di dalam kepalanya gugatan itu. Gugatan mengenai apa? Ada identitas para pihak. Ya. Di sini seperti di dalam surat dakwaan menyebutkan pula identitas terdakwa. Ini menjadi suatu syarat formil di dalam gugatan. Di dalam surat dakwaan pun juga menjadi syarat formil. Kalau dalam surat dakwaan kita masih ingat bahwa identitas terdakwa harus dengan lengkap ya. Karena apa? Ini berkaitan dengan apakah benar ya yang diajukan di persidangan itu adalah terdakwa berdasarkan identitas dari surat dakwaan. Bisa jadi yang dihadapkan di persidangan itu memang benar siapa pelakunya, tetapi tidak sama dengan identitas di surat dakwaan, sehingga menjadi error and persona. Demikian juga di dalam surat gugatan harus jelas dengan identitas para pihak. Bisa jadi identitas para pihak ini ya tidak sama. Suatu contoh, identitas tergugat yang dicantum dalam surat gugatan yang sebenarnya yang digugatnya si A oleh si penggugat, tetapi identitasnya si tergugat tidak sama. Identitasnya itu adalah orang lain, bukan si A tetapi si B, sehingga menjadi gugatan itu kabur ya, tidak jelas kemana gugatan itu ya dimintakan permohonan ke pengadilan kepada siapa ya.
Di samping daripada syarat formil itu ada suatu syarat materi yang menjadi isi di dalam gugatan itu. Ya, saya sampaikan tadi ya, di dalam posita, di dalam petitum. Ya, di dalam posita tadi adanya suatu keadaan, kejadian yang dihubungkan dengan ya, yang berdasarkan dalil-dalil di dalam hukum yang dilanggar. Adanya hak-hak yang dilanggar atas terjadinya suatu keadaan kejadian itu. Ya, sehingga ada suatu permohonan yang diminta oleh penggugat di dalam petitumnya, sehingga ada suatu kausalitas hubungan antara posita dan petitum. Ya, petitum ini yang saya katakan tadi adalah harus dengan jelas dan lengkap, ya, dengan konkret, tidak abstrak apa yang diminta. Sebagaimana di dalam jurisprudensi juga sudah menjadi suatu jurisprudensi bila mana petitum ya tidak jelas lengkap, maka gugatan itu menjadi hebur ya, sehingga gugatan itu tidak dapat diterima. Yang terakhir di dalam gugatan itu ada bagian yang ada di situ ada tanda tangan penggugat atau kuasanya. Ya, untuk syarat ya sahnya suatu gugatan tentunya ada tanda tangan penggugat sehingga gugatan itu ya dapat diterima dan mencantumkan suatu materi di dalam suatu praktek di persidangan. Ini salah satu dalam jurisprudensi yang saya katakan ya, di dalam suatu surat gugatan ya, bahwa gugatan itu cukup ditujukan kepada secara nyata yang menguasai barang sengketa. Suatu contoh ya, gugatan mengenai kepemilikan barang. Gugatan itu cukup ditujukan kepada yang secara nyata menguasai barang suatu sengketa. Jadi gugatan itu ya, suatu contoh di sini adalah hanya barang itu dikuasai di mana, barang itu disengketakan. Ini materi secara dasar mengenai pada surat gugatan. Para mahasiswa ya, sebelum saya menyampaikan daripada jawaban ya, jawaban terhadap gugatan, saya akan menjelaskan dulu bahwa alur-alur proses-proses di dalam pemeriksaan berperkara perdata. Di dalam proses ya beracara perdata ya, sebelum gugatan itu ya dibacakan di persidangan, sebelum gugatan itu ya adanya suatu proses jawab menjawab, adanya jawaban, ada replik duplik, ada tahap awal ya. Yang saya katakan tadi, pada waktu itu didaftarkan di pengadilan negeri, di mana pengadilan itu berwenang bisa mengadili perkara tersebut. Ada tahapan di situ sebelum tahapan secara yudisial, secara tahapan yang diatur di dalam HJR, ada tahapan-tahapan secara administratif yang harus dilalui oleh para pihak, yang dilalui oleh penggugat untuk mendaftarkan gugatannya tersebut. Ya, yang pertama penggugat itu harus mendaftarkan gugatan itu melalui ya panitera ya di pengadilan negeri setempat yang berwenang bisa mengadili. Tentunya dengan membayar, karena ini adalah ya, saya katakan tadi bahwa beracara hukum perdata adalah untuk kepentingan pribadi, kepentingan private ya, bukan kepentingan umum, sebagaimana beracara di dalam pidana tanpa suatu biaya dalam berperkara. Kalau di berperkara di dalam perdata tentunya adalah kepentingan pribadi ya, karena ini adalah hukum private.
dia dibebankan ya untuk membayar uang pesekot, uang muka sebelum perkaranya itu diperiksa ya, diperiksa dengan baik uang perkara yang ditentukan oleh pengadilan negeri setempat. Bila mana sudah didaftarkan, sudah membayar uang perkara itu, ya panitera yang bersangkutan di dalam pengadilan setempat itu menerima mendaftarkan gugatan itu, mencatat dalam suatu buku register perkara perdata yang ada di dalam pengadilan negeri. Kemudian meneruskan kepada ketua pengadilan negeri untuk menunjuk majelis hakim yang untuk memeriksa mengenai perkara itu. Selanjutnya, majelis hakim itu menetapkan ya apa perkara itu, kapan dia mulai panggil para pihak untuk diperiksa di persidangan. Ya, tentunya dengan memanggil para pihak terlebih dahulu yang dilakukan oleh jurusita, dilakukan oleh panitera yang ditunjuk oleh pengadilan. Pemanggilan ini adalah ya para pihak di mana tempat tinggal sesuai dalam gugatan itu. Sehingga saya katakan tadi, dalam gugatan itu harus jelas identitas para pihak. Dalam rangka apa? Selain dari kompetensi relatif juga untuk dalam rangka proses pemanggilan para pihak. Kalau tidak jelas identitas para pihak itu, tentunya gugatan itu ya tidak bisa diperiksa dengan karena tidak bisa dilakukan pemanggilan oleh pada para pihak. Pemanggilan ini ya kepada para pihak itu ya di dalam praktek diatur ya dalam surat edaran Mahkamah itu paling lama 3 hari sebelum ada untuk penetapan sidangnya oleh majelis hakim. Minimal 3 hari disampaikan oleh para pihak. Bila mana para pihak itu ya tidak ada di dalam tempat, tentunya disampaikan pada saat itu kepada siapa yang ada di tempat tinggalnya, dengan tentunya menandatangi berita acara. Berita acara ini adalah suatu penting untuk mengetahui sebagai bukti bahwa panggilan itu benar sudah diterima oleh para pihak. Ya. Tergugat menerima salinan gugatan oleh panitera yang dalam surat panggilan itu. Jadi ada kewajiban dari pengadilan panitera untuk menyampaikan salinan gugatan. Ya, ini dalam rangka apa? Dalam rangka nanti tergugat ini untuk menyusun suatu jawaban. Demikian pula kalau kita beracara hukum acara pidana, mempelajari dalam hukum acara pidana bahwa surat dakwaan itu ya setelah perkaranya dilimpahkan dengan melampirkan surat dakwaan, kewajiban dari penuntut umum memberikan pula ya salinan surat dakwaan itu kepada terdakwa atau kuasanya. Dalam rangka apa? Dalam rangka nanti untuk eksepsi maupun dalam pembelaan. Demikian juga dalam gugatan ya, bahwa gugatan itu yang diberikan kepada si tergugat untuk dalam rangka nanti dalam proses jawab menjawab persidangan, dalam proses menyusun jawaban dari si tergugat. Setelah proses tahap administrasi yang sudah dilalui tadi itu, kemudian dilanjutkan dengan tahap yudisial yang diatur di dalam HIR. Kemudian dimulai adanya suatu persidangan hari pertama berdasarkan penetapan dari
hakim yang sudah menentukan hari sidangnya. Di dalam beracara perdata, sebelum pokok perkara diperiksa, sebelum ada proses jawab menjawab, ada proses mediasi, ada proses perdamaian. Ya, kita mengetahui di dalam beracara perdata mengenal proses perdamaian. Ya, proses perdamaian ini tidak hanya di luar persidangan, tetapi di persidangan pun ada suatu proses perdamaian, ada suatu proses mediasi. Berbeda di dalam hukum acara pidana, bila mana sudah sampai di dalam proses pemeriksaan persidangan, itu tidak ada proses perdamaian. Karena kalau di dalam proses perdamaian, di dalam hukum acara pidana, di dalam hal delik aduan, di dalam proses penyidikan yang diatur di dalam KUHP itu ada ketentuan-ketentuan mengenai pengaduan yang dapat dicabut kembali sesuai dengan ancaman hukuman masing-masing. Tetapi kalau sudah dia lewat daripada lewat dia mencabut dari pengaduannya itu, tentu perkara itu tidak bisa dihentikan, apalagi sudah sampai di persidangan. Berbeda dengan hukum acara perdata, ada suatu mediasi. Yang mediasi ini divalidasi oleh pengadilan, ya, divalidasi oleh hakim yang memeriksa perkara ini. Hakim yang memeriksa ini akan menunjuk hakim mediator. Jadi mediasi ini akan dilaksanakan, ya, oleh hakim mediator. Sebelum majelis hakim yang ditunjuk memeriksa perkara tersebut. Nah, hakim ini adalah hakim tunggal di dalam mediasi ini, mengupayakan adanya suatu perdamaian sebelum perkara itu lanjut dengan proses jawab menjawab, sebelum perkara itu dalam pemeriksaan pokok perkara. Bila mana proses mediasi ini benar adanya ada perdamaian antara kedua belah pihak, akan dibuatkan suatu penetapan dari hakim yang memeriksa tadi perkara tersebut. Penetapan ini tentunya mengikat dari kedua belah pihak. Bila mana kalau mediasi ini tidak tercapai, ya, penggugat, ya, akan meneruskan gugatannya, atau si tergugat tidak mau untuk meminta apa yang diminta oleh si tergugat dalam mediasi. Bila mana mediasi gagal, tentunya lanjut dengan pemeriksaan, lanjut dengan proses jawab menjawab, lanjut dengan jawaban, berlanjut dengan duplik, berlanjut dengan pembuktian alat-alat bukti dari para pihak, dan kemudian dengan kesimpulan masing-masing para pihak, dan terakhir dengan putusan akhir, ya, terhadap perkara tersebut oleh pengadilan negeri yang meriksa mengadili tersebut. Ini adalah suatu tahapan di dalam proses beracara perdata. Ya, demikian perkuliahan kita pada minggu ini, yang insya Allah, ya, menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena dalam belajar, ya, dalam kuliah, tidak hanya ilmu sebagai ilmu, tetapi ilmu adalah ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan bagi orang lain. Insya Allah pada minggu yang akan datang, ya, kita akan lanjutkan perkuliahan, ya, dengan materi proses jawab menjawab yang dimulai dengan materi jawaban dari tergugat, yang akan dilanjutkan dengan
jawab menjawab, replik, duplik, ya. Nanti dengan minggu yang akan datang lagi dengan proses pemeriksaan yang dimulai dengan pemeriksaan, ya, yang diajukan oleh para pihak, ya, pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ya, pemeriksaan ahli, surat yang diajukan sebagai alat bukti, ya, kemudian dengan putusan. Demikian perkara kita ini, semoga dalam keadaan sehat dapat mengikuti perkuliahan pada minggu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.